Kalau kalian mau rakit PC bertema wibu, komponen yang paling susah di reskin apa sih? Casing tinggal tempel stiker. VGA udah banyak yang cantik. RAM tinggal ganti warna. Nah, kalau all-in-one juga ada layarnya sekarang. Gimana kalau motherboard? Kali ini gue mau bikin sebuah rakit PC yang lebih tematik, lebih putih dari biasanya, dan tentunya lebih wangi. Buat rakitan kali ini, gue nggak rakit PC-nya sendiri, tapi bakal dirakitin sama waifu dari Gigabyte. Jadi Gigabyte itu punya motherboard dengan edisi waifu mereka. Nah, motherboard yang kita akan pakai kali ini, serinya adalah Aorus B850M Elite Wi-Fi 7 High-Speed. Color paletnya didominasi warna putih oranye dengan sentuhan waifu di bagian cover I/O, dan di cover M.2 juga ada artsy China yang cakep. Bagian cover CPU-nya juga ada detail kecil yang lucu banget. Bahkan di dalam boxnya pun ada stiker arinya yang bisa kita tempel di peripheral atau casing kita. CPU-nya kita pakai AMD Ryzen 7 7800X3D yang menurut gue udah cukup high-end buat sekarang. CPU ini punya 8 core 16 thread dengan boost clock up to 5 GHz. Nah, buat SSD-nya kita pakai SSD dari Kingston, yaitu PCIe Gen 4 X4-nya mereka yang walaupun nggak terlalu kenceng tapi tetap adem. Nah, buat masukin SSD ke Mobo ini juga bener-bener effortless. Kita bisa copot covernya hanya pakai jari aja, dan di dalam itu ada 2 slot M.2 di mana satu support Gen 5 dan satu lagi Gen 4. Kita tinggal masukin SSD-nya dan sangkutin aja latch-nya. Bener-bener tanpa sekrup dan simple banget. Masukin covernya juga tinggal ceklek doang. RAM-nya di sini kita memakai dari tim, yaitu T-Force DDR5 RGB yang warna putih. RAM-nya ini berkapasitas 32GB dengan bandwidth 5600 MB transfer per second. Nggak terlalu kenceng, namun masih oke lah. Nah, buat casingnya kita memakai Gigabyte C500P putih yang dimodif sedikit dengan sentuhan arinya, di mana bagian depan, samping tempered glass, dan samping kirinya juga itu dihias dengan sentuhan ari tersebut. Dimensinya sih lumayan gede, tapi ini masih termasuk mid tower alias masih cukup compact. Ditambah ada 4 fan stock dari mereka yang juga warnanya putih. Masukin motherboard ke casing ini juga nggak ribet kok, karena casingnya ini masih luas dan banyak ruang buat navigate juga. Sementara buat cooler CPU-nya kita memakai Aorus Waterforce 2 360 yang juga berwarna putih. Ketiga fan-nya ini sebenarnya bisa RGB, namun di PC kali ini gua set semua di warna putih agar semuanya tematik warna putih. Pemasangannya pun juga lumayan gampang karena ketiga fan ini itu udah daisy chain semua. GPU-nya kita memakai Gigabyte RX 9070 Gaming OC. Ini adalah gaming GPU yang cukup high-end, dan karena sudah berarsitektur RDNA 4, jadi kita bisa ngaktifin FSR 4 juga di sini. Body dari GPU-nya ini juga nggak terlalu besar, jadi kita nggak butuh-butuh banget GPU stand. Sementara di belakangnya itu masih ada 2 DisplayPort dan 2 HDMI buat koneksi. GPU ini cuma narik power di 246 watt maksimalnya, jadi hanya butuh 2x8 power pin aja. Nggak butuh tuh yang namanya 12 VHPWR. Lalu power supply-nya kita memakai dari Gigabyte juga, yaitu yang seri P650SS. Sesuai dengan angkanya, kapasitasnya ini hanya 650 watt aja. Kalau kalian nanya kok kecil banget, ya ini sebenarnya 9070 biasa itu lumayan hemat loh. Dan juga Ryzen 7 7800X itu juga lumayan hemat. Nanti kita akan lihatkan ke kalian wattmeternya itu berapa. Buat kabel management, casing ini nggak terlalu yang spesial banget, tapi ruangannya cukup luas di bagian belakang. Paling ya bagian atas itu agak sempit aja, tapi yang bikin kita salut adalah casing ini di belakangnya itu ada fan hub yang udah disediakan, yang dimana ini bisa mempersimpel kita ketimbang harus nyari fan header lagi di motherboard. Dan saat kita pertama menyalakan PC-nya, gila itu cantik banget. Kalau semua RGB-nya dibikin putih begini, itu bener-bener kerasa bahwa tema dari PC-nya bener-bener high-speed. Dan saat kita pertama kali booting ke BIOS, kelihatan kalau motherboard ini juga BIOS-nya dibikin lebih special edition, dimana tema arinya itu kerasa banget dan beberapa UI itu juga diubah. Ya udah wibu banget lah.
Nah, buat performanya, Ryzen 7 7800X 3D ini punya skor yang lumayan tinggi. Namun entah mengapa masih lebih kecil dari Ryzen 7 7700X yang kita pernah review juga. Mungkin karena motherboardnya itu X870 yang waktu itu kita coba. Nah, kalau gaming, kita tes beberapa game yang juga udah support dengan FSR 4.1, dimana buat ngaktifin FSR 4-nya itu harus ngelewatin AMD Adrenaline-nya dulu. Di Cyberpunk 2077 kita dapat 160 FPS, Spider-Man 2 197 FPS, Wuthering Waves itu 163 FPS, dan Pragmata kerennya masih bisa dapat 208 FPS. Semua itu kebanyakan bisa kita mainin dengan mulus berkat FSR 4.1. Dan buat Adobe Premiere kita mencoba juga render video 10 menit H265 itu hanya butuh 5 menit 12 detik aja. Sementara di Blender tentunya RX 9070 ini bisa ngerender image dengan cukup cepat menggunakan HIP. Suhu dari CPU-nya juga cukup aman, berkat cooler 360mm dari Gigabyte ini, CPU-nya itu hanya mentok di 76 derajat Celcius, sementara stabilnya itu ada di 60-an derajat. Dan buat GPU-nya dia itu stabil di sekitar 61 derajatan aja, jadi ini memang cukup stabil ya buat suhunya. Dan ini membuktikan juga bahwa nggak cuma bikin mata kita adem aja harinya, tapi juga PC-nya. Padahal GPU-nya sendiri itu stabil narik daya di 240 wattan. Tapi kalau kita ngomongin power ya, sebenarnya CPU-nya juga cuma narik daya sekitar 68 watt sih, yang menghasilkan total power ya hanya sekitar 390 watt. Jadi PC ini nggak hanya adem, tapi juga di performanya dia ini cukup hemat daya. Jadi bisa kita lihat dari data tadi kalau PC ini cocok buat main game AAA di resolusi 2K, dan buat nikmatin game 2K tersebut optimalnya ya pakai OLED lah. Kita sendiri pakai Gigabyte MO27Q28G, ini adalah monitor 2K 280Hz yang harganya di 10 jutaan, dan ini perfect banget buat main game AAA di FPS ratusan tadi. Nah, jadi total harga dari rakit PC yang kali ini ada di sekitar 40 jutaan. Ya gedenya di RAM dan GPU lah ya, biasa namanya juga in this economy. Dan buat motherboardnya nih, setiap pembelian Aorus B850M ISP itu akan mendapatkan figur ARRI selama stok masih ada. Dan apabila stoknya udah habis, akan diganti dengan bantal yang gak kalah lucunya. Dan gak cuma dapetin barang yang tadi kita mention, tapi kita juga akan dapetin stiker-stiker di pembelian. Jadi gimana menurut kalian, rakit PC kali ini udah cantik belum? Secantik dan sewangi waifunya? Buat estetikanya sih sebenarnya tinggal GPU dan power supply-nya. Kalau misalnya itu satu konsep dan juga warnanya putih, pasti bakal lebih wangi lagi. Tapi kalau menurut kalian yang bisa diimprove di bagian mana lagi sih?